Halo guys, ini masuk part 2. Thank you yang udah nonton kemarin part 1. Ya memang videonya jelek ya. Ya sebelumnya kita alhamdulillah dulu. Alhamdulillah banget sama Allah Subhanahu wa taala yang memberikan apa ya, keselamatan. Ya, video ini saya buat ini saya sudah sampai di Jakarta dan alhamdulillah selama perjalanan alhamdulillah banget sih sebenarnya, kita nggak ada kendala segala sesuatu apapun, kita bisa sampai rumah dengan selamat, bahkan kita sempat jalan-jalan ke kota-kota lain eh, lagi. Dan apa ya, alhamdulillahnya tuh nggak ada problem baik di mobil saya ataupun di saya yang nyetir, atau di anak saya, istri saya, semuanya sehat-sehat. Dan saya kira semuanya itu kembali lagi kita dalam persiapan. Karena itu saya part 2 ini, sebelum sebelum kita mulai ke part 2 ini, kita akan bahas dulu. Mungkin banyak yang galau, udah mau Desember, udah mau liburan, liburannya bingung mau road trip atau mau pakai pesawat ya, gitu. Pasti kan masalah biaya dipikirin, terus udah gitu eh, gimana sih jalannya. Makanya mungkin banyak seperti saya sebelum jalan pun saya ngeliat dulu vlog-vlog dari yang lain, dari yang sudah jalan. Memang ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Karena itu saya coba jalanin, kita jalanin dulu. Kemudian apa sih kira-kira kurangnya, kelebihannya dari road trip ini kalau pesawat seperti apa. Saya kita udah beberapa kali, saya dan istri beberapa kali kita ke Bali pakai pesawat. Memang waktu itu belum pandemi, memang jauh lebih mahal ya kalau tiket pesawatnya ya. Tapi kalau pandemi seperti ini, saya yakin tiket pesawat itu jauh lebih murah daripada kita perjalanan pakai apa namanya, mobil. Kalau pakai mobil nanti kita ceritain. Tapi kalau pakai pesawat, Anda bisa lihat tiket promo-promo itu murah banget, murah banget. Dan mungkin perlu Anda pertimbangkan juga gitu. Tapi kalau kayak gitu, lu kenapa pakai pakai mobil kalau kayak gitu ya kan? Pasti nanya, lu sendiri kenapa pakai mau nggak pakai pesawat aja? Memang pertimbangan kita memang waktu itu masalah pandemi gini, masalah kesehatan. Ya mungkin juga banyak juga yang mempertimbangkan masalah kesehatan. Tetapi yang pakai mobil juga harus hati-hati, dengan rasa hormat, dengan tidak mengurangi eh, tidak merendahkan, maksudnya yang mungkin yang punya mobil-mobil agak lama itu patut dipertimbangkan juga. Karena apa? Eh, kita biayanya, preparation untuk mobil itu juga kita harus pikirin sebelum kita berangkat. Makanya tadi waktu pertama kali saya posting itu masalah preparation mengenai kayak ganti oli segala macam, ganti filter oli, pengecekan kanvas rem, terus udah gitu mesin. Karena ini perjalanan kurang lebih ya sekitar 1.000 km jalan, pulang pergi jadi sekitar 2.000 km. Kalau kondisi mobil Anda nggak fit, Anda juga harus pikirin ulang lagi. Jangan sampai liburan Anda jadi bermasalah karena masalah mobil. Karena kalau kalau saya sendiri, biaya untuk servis mobil di Wuling, itu sekitar, kalau untuk preparation kita kemarin ganti oli, ganti filter oli ya, termasuk, kalau saya bilang termasuk murah, 800.000. Kemudian saya sporing balancing karena di bengkel resmi saya, di bengkel resmi Wuling itu nggak bisa sporing balancing. Jadi kita ke bengkel lain sporing balancing itu dia pakai 3D atau 4D, saya lupa deh itu. Nanti saya kasih capture-nya itu. Saya beli di Tokopedia. Saya beli vouchernya Tokopedia hanya 200.000. Jadi kurang lebih 1 juta, 800.000 plus 200.000 itu udah apa namanya, mesin segala macam, kaki-kaki di sport balancing. Lalu kemudian uh,
sebenarnya saya agak khawatir waktu lagi sporting balancing. Ini saya cerita uh, baru di sini aja ya. Istri saya pun nggak tahu. Mobil ini keluaran 2018, saya beli 2018. Memang sudah 3 tahun jalan, tapi kilometer baru 15 ribuan. Karena kita memang nggak pernah pergi jauh. Pergi jauh sih, pergi jauh, kita ke Bandung, kita pulang kampung waktu itu ke Pemalang, kita pernah Pemalang pulang pergi. Cuman untuk sejauh Jakarta Bali itu memang belum pernah sama sekali. Nah, waktu kemarin saya sporting balancing itu memang dibilang sama ini sama masnya ya, sama mekaniknya bilang, Pak ini agak retak-retak nih. Wah, kalau ban retak-retak, saya sih sebenarnya sih kalau saya searching itu kalau di Google katanya itu no worry ya. Ban saya itu ban standar, saya nggak sebutin mereknya, tapi kalau Anda mungkin punya Wuling standar, Wuling Convero S standar tuh yang ada eko-ekonya. Nah, itu kalau kita sering katanya kalau kita sering lewat tol, dia agak pecah-pecah gitu. Nah, itu kita buat agak worry juga. Kenapa? Ban itu adalah komponen yang paling penting. Kadang-kadang kalau kita mau gas segala macem, kita mau nyalip mobil yang lain, kalau kondisi ban kita nggak prima juga takutnya terjadi problem. Jadi sebenarnya saya waktu itu pengen ganti, cuman karena budgetnya juga, tapi kata mekaniknya katanya ini is okay, nggak jadi masalah gitu. Tapi tetap aja selama perjalanan jadinya saya agak-agak worry karena kepikiran itu. Jadi ya saya standar kecepatan yang 100-120 di tol gitu. Jadi itu juga yang harus dipikirin, masalah ban, masalah mesin, masalah sporting balancing, itu yang harus kita pikirin dulu di di mesin. Kemudian yang kita siapin sebelum kita berangkat juga, kita nih sebagai yang nyetir, mungkin beruntung kalau mobil yang matic ya, mobil matic yang ada cruise controlnya segala macam ya kan. Jadi tinggal pencet aja udah tinggal nyantai, dia akan jalan sendiri kan, kayak gitu. Jadi nggak perlu diatur-atur lagi segala macam. Nah, problemnya adalah ini manual semua manual. Saya nyetir sendiri, istri saya nggak bisa nyetir manual. Jadi saya harus preparation diri kita sendiri nih, yang nyetir selama Jakarta Bali Jakarta, saya nyetir sendiri gitu. Nggak ada stuntman-nya, nggak ada peran penggantinya. Jadi jangan sampai saya tuh sakit. Jadi saya siapin obat-obatan segala macam, saya banyak minum vitamin. Sebelum berangkat juga saya berusaha fit gitu ya, maksudnya berusaha fit, kita jemur diri, jemur badan, ya minum vitamin C banyak, terus udah gitu banyak minum suplemen sih sebenarnya gitu. Jadi memang preparationnya tuh banyak banget, selain ya tadi yang saya udah sebutin. Waktu preparation kita ke bengkel, sporting balancing, terus udah gitu kita rapid test, terus kita belanja lagi kayak snack. Kemudian saya juga nggak tahu ya, kalau saya sendiri, saya sih ban saya kasih nitrogen. Banyak kan kalau misalnya yang punya mobil, percaya nggak percaya, dan nitrogen itu bikin dingin ban atau gimana. Tapi saya sih percaya kalau nitrogen itu bikin adem ban ya. Jadi kontur perjalanan kita dari Jakarta menuju Bali, tolnya itu sebagian besar itu semen. Tolnya itu dicor semen. Jadi saya panasnya itu, kalau punya Wuling pasti punya temperatur di sini ya, bisa kelihatan kita tekanan anginnya naik, tekanan bannya turun. Nah, jadi saya tuh setiap kalau misalnya pengecekan ini, saya cek terus nih di sini nih, di monitor MID kita nih. MID-nya saya jalan cepet, saya sambil cek gitu MID.
temperaturnya naik apa enggak sih, tekanan naik apa enggak sih gitu. Takutnya apa? Meledak, kehilangan kontrol, terjadi ya sesuatu yang kita tidak inginkan. Jadi alhamdulillah selama perjalanan temperaturnya stabil pakai nitrogen ini. Kenapa saya cerita kayak begini? Karena memang saya sudah buktikan gitu. Ya kalau saya belum buktikan sih, makanya saya nggak mau cerita dulu kalau kita belum sampai Jakarta, kita udah nyobain. Jadi untuk keselamatan kita bersama sih harusnya sih pakai nitrogen, harusnya lebih aman gitu. Ini sih sekedar saran aja. Banyak yang percaya, banyak juga yang nggak percaya gitu sih. Itu tergantung dari kita sendiri masing-masing. Nah, kemudian apalagi ya? Kemudian yang kita mau ceritain sekarang adalah kalau sudah seperti itu, Anda mau perjalanan darat, Anda siap, kalau udah fix nih, udah siap mental, siap segala macem, ya silakan deh perjalanan darat. Sebenarnya ya kalau saya mau ini sih sebenarnya enak perjalanan udara, karena kita nggak capek nyetir, apalagi saya sendirian gitu kan, nggak banyak resiko. Ya udara juga banyak resiko sih sebenarnya, cuman ya tergantung kita pemilihan sih sebenarnya gitu ya. Nanti kan kita bahas lagi di part 3 karena ini terlalu panjang durasinya, udah 11 menitan. Mungkin ini sekedar saran saya aja. Mohon like kalau Anda suka, dislike atau kalau Anda tidak suka. Ini hanya sekedar opini saya, tidak ada maksud untuk hal lain ya. Mungkin Anda bisa pertimbangkan kalau yang mau pergi lewat darat, udara, laut. Silakan komen Anda timnya tim apa nih, tim road trip atau tim kalau mau penerbangan, mungkin Anda bisa komen juga. Itu aja dari saya dulu di part 2 ini. Nanti part 3 akan saya ceritain berapa sih biayanya gitu. Kita compare deh perjalanan, bensinnya berapa. Saya cc saya 1500 cc, kurang lebih saya 4 kali isi sekitar 600 ribuan selama tol Jawa. Terus 1 kali ngisi lagi 150.000 di Bali. Itu pun kita udah keliling-keliling, pulangnya baru ngisi lagi setelah 4 hari. Jadi lumayan irit untuk mobil ini. Nanti kita akan comparison ya. Yang pasti sih lebih murah pesawat untuk saat ini ya. Kalau untuk budget segala macam yang udah nyiapin budget, mungkin nyiapin budget lebih, mau naik mobil is okay, tapi persiapin dulu mobilnya, diri Anda sama yang akan naik. Jadi gitu, pastiin semuanya sehat, jadinya kita liburan enak, semuanya pun enak. Itu opini dari saya. Mungkin ada masukan bisa di komen. Thank you banget udah lihat vlog ini. Sorry vlognya ini sederhana, tapi ini hanya masukan buat Anda yang mau pergi-pergian. Thank you semuanya.